Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Muda Muhammad Rayhan Pratama, NPP 330722 dari kelas F1. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan beberapa aplikasi pemerintah daerah yang terdapat di daerah saya, yakni di Kota Banjarmasin. Yang pertama, terdapat aplikasi Satu Data. Satu Data merupakan suatu sistem informasi yang berperan dalam ketersediaan data di Kota Banjarmasin. Berikutnya, terdapat aplikasi Bapik. Bapik sendiri merupakan Banjarmasin aplikasi pasien internal kesehatan. Bapik merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk rekam medis dan pendaftaran berobat secara online di Puskesmas Kota Banjarmasin. Berikutnya, terdapat Simonik. Simonik sendiri merupakan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik. Simonik merupakan sistem informasi yang menunjang proses monitoring dan evaluasi pelayanan publik pada SKPD di Kota Banjarmasin. Parak Online. Parak Online merupakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Merupakan suatu sistem informasi yang memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan permohonan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikutnya, terdapat aplikasi BTS Go atau Banjarmasin Transport System. BTS Go sendiri merupakan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan tracking pada bus Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Berikutnya, terdapat aplikasi Sisintal. Sisintal sendiri merupakan sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial. Sisintal merupakan sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial di Kota Banjarmasin yang menampung data terpadu kesejahteraan sosial. Berikutnya, terdapat ELOK. ELOK atau E-Layanan Online Kecamatan Banjarmasin Utara. ELOK merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan pembuatan surat menyurat secara online di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Berikutnya, terdapat SIMTaru. SIMTaru merupakan sistem informasi tata ruang yang berperan dalam pelayanan tata ruang di Kota Banjarmasin. Berikutnya terdapat aplikasi Salam Rindu. Salam Rindu atau sistem aplikasi layanan mudah perizinan terpadu merupakan merupakan aplikasi yang berperan dalam perizinan online di Kota Banjarmasin. Terakhir, terdapat Simpek atau Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Simpek sendiri merupakan suatu sistem informasi administrasi berbasis e-government yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen, dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjarmasin. Berikutnya terdapat analisis kekurangan terhadap aplikasi-aplikasi yang telah saya sebutkan tadi. Kekurangan yang pertama, yakni akses layanan aplikasi atau sistem informasi yang masih sering terjadi gangguan. Gangguan pada layanan merupakan suatu hambatan dalam penerapan dan pelaksanaan sistem SPBE di Kota Banjarmasin. Adanya gangguan, maka akan memperlama pekerjaan sehingga penerapannya bersifat kurang optimal. Gangguan yang dimaksud seperti server jaringan yang error, lamanya data terinput, dan lain-lain. Yang kedua, minimnya SDM yang menguasai teknologi informasi. SDM merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam keberhasilan penerapan SPBE di suatu daerah. Dengan minimnya SDM yang menguasai teknologi informasi, maka semakin kurang juga fungsi dan manfaat dari aplikasi tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan sistem informasi yang sudah ada. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi yang belum optimal. Sistem layanan informasi masih bisa diakses via website maupun link. Hal ini menyebabkan berkurangnya fungsi dari penggunaan aplikasi tersebut karena pengguna tidak perlu menginstal aplikasi yang diperlukan, sehingga tingkat penggunaan aplikasi tidak begitu tinggi. Yang keempat, keamanan data pada aplikasi yang belum terlalu kuat. Keamanan data merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem SPBE. Jika ada data yang bocor, maka akan menyebabkan kerugian terhadap banyak pihak.
Contohnya seperti data masyarakat yang bocor, maka akan merugikan masyarakat itu sendiri dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Berikutnya, terdapat juga kelebihannya. Yang pertama, penilaian SPB. Hasil penilaian SPB di Kota Banjarmasin sudah tergolong ke dalam predikat yang baik, karena dari hasil penilaian Kota Banjarmasin mendapatkan nilai 3,31. Yang kedua, adanya kemudahan dalam mengakses informasi. Kota Banjarmasin sudah memiliki berbagai sistem informasi di beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan publik, kesehatan, kependudukan sipil, dan lainnya. Informasi tersebut bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga akan sangat terbantu. Yang ketiga, sifat aplikasi yang merupakan single sign-on. Sifat aplikasi yang merupakan single sign-on atau aplikasi sekali klik bisa mengakses banyak layanan. Hal ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik tanpa harus menginstal banyak aplikasi di perangkatnya. Misalnya, masyarakat ingin mengakses layanan informasi kesehatan dan layanan perizinan, maka aplikasi yang diinstal hanya satu saja, yaitu Banjarmasin Pintar. Tidak perlu menginstal aplikasi yang berbeda. Yang keempat, terjadinya jalinan koordinasi antar pihak penyelenggara dalam pemerintahan. Adanya koordinasi beberapa pihak dalam penerapan SPBE, yaitu koordinasi antara pihak Diskominfotik, SKPD, ataupun instansi terkait. Contohnya seperti aplikasi yang digunakan dalam bidang kesehatan tetap dikontrol, dibantu, dan di bawah pengawasan Diskominfotik. Yang kelima, infrastruktur digital yang sudah memadai. Kemampuan infrastruktur digital, yaitu berupa jaringan internet yang telah mencakup seluruh wilayah di Kota Banjarmasin, sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi. Berikutnya, seperti yang bisa kalian lihat, merupakan sumber jurnal yang saya gunakan dalam membuat perbandingan pada PPT ini. Mungkin saran yang bisa saya berikan, yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari server yang digunakan agar tidak menjadi penghambat dalam menjalankan SPBE ke depannya. Berikutnya, melakukan peningkatan dan pengembangan kualitas SDM, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang untuk mempermudah ASN dan masyarakat dalam penerapan SPBE. Adapun cara yang dilakukan yaitu bisa melalui sosialisasi, pelatihan, maupun penyuluhan. Berikutnya, ada memaksimalkan SDM dalam bidang IT untuk meningkatkan keamanan aplikasi untuk menghindari adanya kebocoran data dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan membudayakan penggunaan elektronik terhadap para ASN untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan ancaman yang mungkin saja terjadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.